Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah siap belajar pada hari ini? Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Al-Basmalah. Baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Bagi nama yang dipanggil, harap bilang hadir ya. Oke. Yang pertama, Aska. Aska. Faisal. Eko. Evi. Risma. Septi. Yuda. Zaki. Zaidan. Oh, Zaidan kemana? Oh iya ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita lihat dulu sekitar kita bersih atau tidak. Nah, coba dilihat di bangku, di mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada, dibuang ke tong sampah. Silahkan. Oke, sudah? Baik. Dah, rapikan semua tempat duduknya. Siapkan buku, pena di atas meja. Sudah ya? Nah, sekarang ambil buku mata pelajarannya. Kemudian buka halaman 7. Oke, sudah semuanya? Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai pasar. Sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, ekonomi itu akan berkaitan dengan pasar yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pasar. Nah, siapa yang tahu apa itu pasar? Ya, kamu, silahkan. Ya, betul. Pasar itu tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli. Nah, betul-betul. Semuanya sudah siap kan? Oke. Sekarang kita akan memulai pelajarannya. Sekarang kita akan memulai pengertian pasar ya. Oke. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak untuk membaca dulu selama 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca di halaman 7. Baiklah anak-anak, di sini ada terdapat syarat yang harus dipenuhi yang bisa dikatakan itu pasar. Yang pertama itu ada penjual. Penjual. Oke. Penjual, siapa yang tahu apa itu penjual? Coba angkat tangannya. Oke, ya kamu apa? Ya, betul. Penjual itu adalah yang memperjual barang-barang yang ingin dijual, ya seperti itu. Nah, yang dijual oleh penjual itu
sangat beragam macamnya. Di situ ada barang-barang yang bisa dikonsumsi, ada barang-barang yang bisa dipakai seperti baju, seperti itu ya. Nah, kemudian syarat yang kedua itu ada pembeli. Nah, pembeli di sini akan membeli barang-barang yang diperjualbelikan oleh penjual. Ngerti anak-anak? Nah, pembeli di sini akan membeli barang tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Ya. Yang ketiga, terdapat barang. Jika pasar tidak ada barang yang tidak diperjualbelikan, ya itu sama saja bukan pasar ya anak-anak. Karena adanya penjual dan pembeli tanpa ada barang yang dijual itu sama saja itu bukan pasar. Ngerti anak-anak? Oke, sekarang kita masuk peranan pasar. Oke, sebelum kita masuk tentang peranan pasar, apakah ada yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang peranan pasar. Oke, peranan pasar. Dalam kegiatan ekonomi, peranan pasar sangatlah penting untuk semua pelaku ekonomi, baik untuk produsen, untuk konsumen, distributor, atau pihak-pihak lain. Misalnya pemerintah juga ya, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada peran pasar untuk berbagai pihak, yaitu yang pertama mempermudah konsumen memenuhi kebutuhannya. Oke, mempermudah konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang dikatakan konsumen itu siapa sih? Nah, ya konsumen itu adalah orang yang menikmati barang-barang yang telah dibelinya, konsumen ya. Karena kan dengan konsumen ini nanti barang yang dibeli, kemudian konsumen itu merasa puas karena kebutuhannya itu telah terpenuhi. Kedua, mempermudah penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan. Oke, yang kedua, mempermudah penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan. Oke, peran pasar yang kedua ini ialah mempermudah penjualan barang dan jasa yang telah dihasilkan. Nah, di sini kemudian dalam hal ini pasar juga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat anak-anak. Kemudian yang ketiga itu ada bagi distributor atau pedagang, pasar berperan mempermudah kegiatan distribusi. Yang ketiga, mempermudah kegiatan distribusi. Oke. Apa anak-anak yang ketiga? Mempermudah kegiatan distribusi. Dalam hal ini terdapat barang atau jasa yang cara pendistribusiannya dijalankan secara langsung. Dan ada sebagian barang dan jasa yang didistribusikannya dilakukan dengan cara tidak langsung, anak-anak. Kemudian jika secara langsung, maka antara produsen dan konsumen ini dapat bertemu tanpa perlu adanya perantara atau distributor. Nah, jika tidak langsung, maka produsen ini tidak langsung dapat menjual barang kepada konsumen, namun harus melalui perantara, yaitu distributor. Nah, distributor itu adalah perantara.
Oke, anak-anak. Kemudian yang keempat di sini adalah pasar berperan untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi serta keuangan pemerintah. Oke, anak. Yang keempat, mengendalikan dan mengatur kegiatan ekonomi serta keuangan masyarakat. Oke. Peran dari pemerintah terhadap pergerakan ekonomi masyarakat itu sangatlah penting. Karena peran dari pemerintah ini adalah ganda dalam sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sebagai pelaku ekonomi dan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Namun, dalam hal sebagai pengatur kegiatan ekonomi, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan juga prasarana ekonomi masyarakat. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan juga prasarana supaya kegiatan ekonomi ini menjadi lancar, ya anak-anak, yaitu seperti menyediakan pasar. Salah satu dalam hal tersebut adalah membangun dengan adanya pasar. Kemudian keberadaan pasar ini bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi. Selain itu, dengan adanya pasar juga dapat berfungsi untuk mendapatkan sumber keuangan pemerintah melalui pihak dan iuran-iuran yang dipungut. Kemudian yang kelima, bagi masyarakat secara umum, pasar dapat berperan sebagai tempat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Oke, anak-anak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di sini pasar sangat begitu penting bagi masyarakat karena kan di situ nanti akan di pasar itu nanti ada penjual yang menjualkan barangnya, dan di situ dia akan mendapatkan pendapatan dan juga penghasilan seperti itu, anak-anak. Karena kan di Indonesia ini banyak status seperti yang ada jadi penjual, kemudian ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi petani, seperti itu. Oke, sudah jelas semuanya? Oke, kemudian kita akan masuk fungsi pasar. Fungsi pasar, ya anak-anak. Fungsi pasar. Ada yang tahu apa itu fungsi pasar? Oke. Fungsi pasar. Fungsi pasar itu yang pertama ialah sebagai fungsi distribusi, anak-anak ya. Jika terjadi gangguan pada distribusinya, maka yang terjadi itu harga-harga menjadi tinggi ataupun mahal. Kemudian hal ini karena tidak ada tempat untuk menyalurkan barang atau jasa yang sudah dibuat, dan kemudian pasar ini akan memiliki fungsi untuk memperlancar penyaluran barang-barang dari produsen ke konsumen, seperti itu, anak-anak. Kemudian di sini ada fungsi pasar sebagai pembentukan harga. Ya, apa tuh tadi, anak? Yang pertama, fungsi distribusi sebagai pembentukan harga. Oke, sebagai pembentukan harga. Di pasar itu kan banyak macam-macamnya, anak-anak. Di situ ada yang berbentuk makanan, ada yang berbentuk pakaian. Di sini akan terjadi pembentukan harga yang berbeda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Pembentukan harga ini akan menarik perhatian konsumen yang akan ia tuju, seperti itu. Yang ketiga ialah fungsi pasar sebagai fungsi promosi. Oke. Fungsi promosi. Oke. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi sebagai fungsi promosi.
Nah, fungsi kegiatan promosi adalah kegiatan yang bertujuan supaya orang lain ini bersedia untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan dari pihak yang mempromosikan, seperti itu anak-anak. Nah, nanti produsen itu akan mempromosikan barang yang telah dia buat, dan dia akan menarik perhatian konsumen untuk membeli hasil produksinya. Biasanya tempat promosi yang akan digunakan produsen itu adalah pasar, ya anak-anak ya. Nah, karena kan di pasar itu banyak konsumen nanti yang datang, kemudian konsumen itu akan membeli barang-barang yang sudah ada di pasar. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi sebagai stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya, apakah anak-anak ada yang bertanya? Oke, nampaknya karena sudah berapa menit Ibu jelaskan, mungkin kita ini dulu ya, refleksi badan dulu lah. Oke, berdiri semuanya ya. Oke, udah berdiri semuanya? Oke, sekarang tangannya ke depan. Oke, selama 30 detik saja. Hitung 1:30. Oke, sekarang berubah. Sekarang gini 10. Oke, sekarang gantian lagi 1. Oke, sekarang gini 1. Oke, semuanya. Oke, udah mulai semangat. Nah, oke, sekarang duduk kembali, rapikan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam pasar. Pertama itu sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan. Nah, Ibu duduk sebentar ya. Pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan ya anak-anak ya. Yang pertama itu pasar barang konsumsi. Nah, pasar di sini ialah sebagai tempat atau jual beli yang mana barang-barang konsumsinya itu seperti sembako, peralatan, dan perlengkapan mandi dan lain sebagainya ya. Oke, yang pertama anak-anak, pasar barang konsumsi. Nah, kemudian ada lagi pasar barang produksi. Nah, di sini adalah pasar sebagai tempat untuk jual beli faktor-faktor produksi. Contohnya aja mesin-mesin, peralatan pertanian, kemudian tenaga kerja dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Oke ya. Nah, itu macam-macam pasar sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Kemudian yang kedua, pasar barang produksi ya. Nah, pintar semuanya. Kemudian yang kedua, menurut luasnya jaringan distribusi. Di sini oke, Ibu sebutkan saja ya. Yang pertama, pasar setempat atau pasar lokal. Nah, kemudian ada pasar daerah. Nah, pasar daerah itu ialah pasar yang meliputi daerah tertentu yang lebih luas daripada pasar setempat ya, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada pasar nasional. Nah, pasar nasional di sini adalah pasar yang meliputi wilayah satu negara tertentu. Kemudian pasar nasional ini melakukan jual beli barang yang diperlukan oleh penduduk dalam suatu negara ya anak-anak ya. Kemudian ada itu pasar internasional anak-anak. Ada pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Oke, pasar internasional ini adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Internasional itu kan seluruh dunia ya anak-anak ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, macam-macam pasar itu menurut waktu bertemunya antara pembeli dan penjual. Di sini kalau menurut waktu itu seperti apa anak-anak? Nah, waktu itu seperti yang pertama adalah pasar harian.
Apa anak-anak pernah dengar apa itu pasar harian? Oke. Pasar harian. Nah, di sini pasar yang berlangsung setiap hari itu disebut pasar harian. Kemudian di sini adalah ada pasar-pasaran seperti sepasar tuh 5 hari, seperti itu anak-anak ya. Jadi pasar yang berlangsung setiap hari, setiap 5 hari sekali itu adalah pasar-pasaran anak-anak. Kemudian yang ketiga itu adalah pasar mingguan. Oke, pasar mingguan. Pasar mingguan ini adalah pasar yang berlangsung setiap bulan sekali. Salah anak-anak. Pasar yang berlangsung setiap seminggu sekali. Itu yang namanya pasar mingguan. Nah, kalau dilakukan selama sebulan sekali itu namanya pasar bulanan ya. Oke, pasar bulanan. Videonya sudah habis. Pasar bulanan. Kemudian ada lagi namanya pasar tahunan. Pasar tahunan ini dilakukan selama setahun sekali. Itu disebut pasar tahunan. Kemudian ada juga yang namanya pasar musiman. Pasar musiman di sini berlangsung setiap 1 musim sekali. Kemudian di sini ada lagi anak-anak. Menurut strukturnya, di sini ada yang namanya pasar monopoli anak-anak. Pernah dengar apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli itu anak-anak, itu adalah pasar yang di dalamnya itu hanya ada satu penjual saja anak-anak ya. Satu penjual saja. Dan namun banyak pembelinya anak-anak. Hebat ya anak-anak ya. Satu penjual, pembelinya banyak anak-anak. Kemudian harga di pasar monopoli itu ditentukan secara sepihak oleh penjual anak-anak. Sebagai contoh, pasar monopoli adalah pasar untuk listrik oleh PLN, telekomunikasi, oleh Telkom, dan lain sebagainya. Kemudian, selain pasar monopoli, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli di sini adalah pasar yang terdapat hanya beberapa pihak. Kemudian pasar ini terdapat hanya beberapa pihak penjual saja dan satu barang tertentu. Oleh karena itu, kegiatan dari penjual yang satu dapat mempengaruhi pihak penjual yang lainnya ya, anak-anak ya. Oke. Oke anak-anak, apakah sudah dicatat? Oke, bagus. Masih semangat semuanya kan? Oke, bagus ya, kelas ini semangat semuanya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pelatihan ataupun soal untuk dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, siapkan dulu buku-bukunya ya anak-anak ya. Oke, udah siap semuanya? Oke. Yang pertama soalnya, jelaskan pengertian pasar. Yang kedua, sebutkan fungsi pasar. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat terjadinya pasar. Yang keempat, fungsi pembentukan harga. Dan yang kelima, fungsi promosi. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Mungkin ada soal-soal yang kurang paham. Soal ini Ibu buat sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak ya. Oke. Oke anak-anak, mengingat waktu sudah habis, mengenai pekerjaan yang Ibu tadi
berikan akan Ibu ganti dengan pekerjaan rumah. Oke. Nah, oke. Tapi itu dikumpulkan di minggu depan. Nah, bagi anak-anak yang tidak mengerjakan di minggu depan, Ibu akan berikan sanksi. Oke, sekarang rapikan bukunya, rapikan penanya, semuanya ada di atas meja, di laci, dimasukkan ke dalam tas. Oke. Oke, sudah dimasukkan ke dalam tas semuanya. Oke. Ketua kelas, siapkan baca doa setelah belajar. Oke. Sudah. Oke. See you next time. Ibu minta maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menjelaskan, kemudian ada penjelasan yang mungkin kurang paham, bisa ditanyakan di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.